tekanan dan ada agresi yang dilakukan oleh Abbas Patel. Football, and to look, of course, into the international match calendar in this particular respect. Let's not forget that 160. Semua sudah disetting oleh Bahrain. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momen yang memicu kontroversi. Di babak pertama, Indonesia harus rela tertinggal 0-1 dari Bahrain. Tetapi hasil tersebut bukan hanya soal kualitas permainan. Banyak pihak menyoroti dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh tim lawan, serta beberapa keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Gol kontroversial Bahrain. Pada menit ke-35, Bahrain berhasil mencetak gol melalui situasi bola mati. Namun, sebelum gol tercipta, terlihat jelas pemain Bahrain mendorong bek Indonesia saat situasi bola udara yang membuat pertahanan Indonesia kacau. Sayangnya, wasit tidak meninjau ulang insiden tersebut dan langsung mengesahkan gol Bahrain. Keputusan ini langsung memicu protes keras dari pemain dan staf pelatih Indonesia, tetapi wasit tetap pada keputusannya. Prediksi timnas Indonesia versus Bahrain, skor, line up, and head to head. Tim nasional, timnas, saat ini jauh lebih kuat dan tangguh ketimbang 12 tahun lalu saat dibantai 10-0 oleh Bahrain. Tim langganan Piala Dunia Arab Saudi dan Australia pun mengaku frustasi menghadapi tim Garuda. Pertandingan krusial akan tersaji malam ini kala timnas Indonesia bentrok dengan Bahrain dalam babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. 3 poin menjadi target untuk terus memupuk asa bermain di Piala Dunia 2026. Setidaknya mampu berada di peringkat 3 atau 4 di grup C dan berlanjut ke putaran keempat. Apakah target 3 poin melawan Bahrain realistis? Jawabannya adalah sangat realistis. Di atas kertas skuad tim Indonesia lebih unggul dibandingkan Bahrain. Indonesia bisa menang dengan skor 0-2 atau 1-3 melawan Bahrain nanti malam. Skuad Garuda saat ini dipenuhi dengan pemain yang berlaga di Liga Eropa, pusat sepak bola dunia. Sebut saja Jay Itzes yang menjadi bek andalan Venezia di Serie A Liga Italia. Belum lagi berbagai pemain di era divisi, Liga Utama di Belanda, seperti Maes Hilgers, Eliano Reinders, Calvin Verdonk, dan Tom Hai. Ada juga Ragnar Oratmangoen menjadi striker FCV Dender EH di Jupiler Pro League, divisi teratas Liga Belgia. Para pemain di luar Liga top Eropa juga merupakan pemain andalan di klubnya. Maarten Paes yang bermain di Dallas FC bahkan masuk ke jajaran MLS All-Star, yang juga ada Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, hingga Jordi Alba. Asnawai Mangkualam pun bersinar di Liga Thailand bersama Port FC dan Jordi Amat di Johor Darul Ta'zom, JDT, di Liga Malaysia Super League. Mereka yang secara reguler bermain untuk klub Eropa maupun luar Liga Indonesia berpadu bersama talenta-talenta dari Liga 1 seperti Witan Sulaiman dan Rizky Ridho. Selain itu, di atas kertas timnas unggul dari segi usia karena rata-rata berada di 25 tahun, lebih muda ketimbang Bahrain 29,2 tahun. Berbekal pemain top di Liga Wahid Eropa, masih ada pekerjaan rumah bagi STY agar timnas mampu mengemas 3 poin dari kandang Bahrain. Pertama, ketajaman striker timnas yang sampai saat ini belum kelihatan tajinya. Dari 2 pertandingan berat, Ragnar Oratmangoen menjadi pencetak gol satu-satunya bagi Indonesia. Diharapkan mampu menambah gol lagi dalam pertandingan melawan Bahrain. Skema yang diterapkan STY yakni fluid striker memang membuka semua lini mampu mencetak peluang bahkan gol. Tapi tanggung jawab mendobrak pertahanan lawan dan mencetak skor tetap tanggung jawab para penyerang. Rafael Struijk, Marcelino, Witan, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Egy Maulana, Malik Rizaldi, Dimas Drajat diharapkan menyusul Ragnar dalam urusan gol. Cetaklah gol sebanyak-banyaknya dan mengkan pertandingan. Mengutip kata Justin Laksana atau dikenal Coach Justin, lu kebobolan 3 tapi cetak 4 gol, you still win the game. Kedua, pengambilan keputusan yang tepat dalam mengolah permainan menjadi krusial dalam memanfaatkan sekecil apapun peluang.
Tentunya hal ini diperlukan pengalaman, inteligensi, hingga stamina yang prima untuk terus mengambil keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam menciptakan kombinasi menyerang. Adapun pertahanan timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir sudah terkoordinasi dengan baik dan harus dipertahankan. Formasi dan prediksi line up timnas Indonesia STI diprediksi akan menggunakan skema 3-4-3 sebagai formasi dasar yang fleksibel menjadi 5-4-1 saat bertahan. Prediksi timnas Indonesia versus Bahrain pada matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda punya 2 faktor kuat ini untuk menang dari The Reds. Laga timnas Indonesia versus Bahrain akan digelar di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Duel timnas Indonesia versus Bahrain akan disiarkan langsung di RCTI atau bisa disaksikan melalui live streaming Vision Plus. Jelang duel, timnas Indonesia punya 2 faktor yang diyakini bisa meraih kemenangan di markas Bahrain. Mulai dari penampilan solid Jay Idzas hingga timnas Indonesia yang tampil gacor saat pertandingan away. Faktor tersebut tentu menjadi modal bagi armada Shin Tae-yong membawa pulang 3 poin dari markas Bahrain malam nanti 1. Timnas Indonesia tak terkalahkan saat Jay Idzas main faktor pertama yang menjadi modal positif. Timnas Indonesia datang dari bek andalannya yakni Jay Idzas. Jika melihat dari hasil pertandingan timnas Indonesia, Garuda tak pernah merasakan kekalahan jika Jay Idzas main. Jay Idzas sendiri mengawali debutnya saat membela timnas Indonesia 2 kali mengalahkan Vietnam pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2024 lalu. Setelah itu, Jay Idzas juga membantu timnas Indonesia mengalahkan Filipina 2-0 pada laga pamungkas ronde kedua. Sedangkan pada ronde ketiga, Jay Idzas juga selalu tampil penuh saat timnas Indonesia mengimbang Arab Saudi 1-1 serta menahan imbang 0-0 Australia.